Kami bangga menjadi mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Rana Gustian Nugraha dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang metode brainstorming pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Rana Gustian Nugraha MPD. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu saya sendiri, Firda Wardatul Anifah, yang akan menjadi moderator serta presentator pertama. Selanjutnya yaitu Sekar Pembayun yang akan menjadi presentator kedua. Dan yang terakhir Siti Rosyidah Rizkia yang akan mengilustrasikan penerapan metode brainstorming. Langsung saja, mari kita masuk ke pematerian. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan oleh guru untuk membantu proses belajar peserta didik supaya berjalan efektif dan efisien. Metode digunakan agar peserta didik memahami dan mengerti apa yang diajarkan. Metode brainstorming merupakan salah satu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan menghasilkan ide kreatif. Ide yang dihasilkan bisa dari ide yang sudah dikembangkan ataupun ide-ide baru. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode brainstorming. Yang pertama yaitu ide tanpa batas. Peserta didik bebas mengemukakan idenya tanpa adanya larangan, sanggahan, atau bantahan dari orang lain. Walaupun ide tersebut tidak masuk akal atau aneh, tetapi semua pendapat diterima. Yang kedua yaitu batasi waktu. Dengan membatasi waktu, maka otak akan bekerja lebih keras, serta waktu yang digunakan itu tidak dibuang untuk bahan bercandaan. Yang ketiga adalah catat. Metode brainstorming ini memerlukan seseorang yang cekatan dalam mencatat ide-ide yang muncul. Yang keempat, yaitu utamakan kuantitas. Dalam metode brainstorming, dengan adanya banyak ide, maka akan lebih baik. Yang kelima adalah gunakan kedua belah otak. Hendaknya antara otak kanan dan otak kiri itu seimbang, antara pengetahuan serta kreativitas bekerja dengan baik. Yang keenam yaitu have fun. Perlu terciptanya suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan dalam metode brainstorming ini, karena suasana yang menyenangkan akan memunculkan ide-ide baru yang mungkin dapat dijadikan sebagai mengembangkan materi pembelajaran pada saat itu. Dan yang terakhir, jangan terlewatkan. Dalam metode brainstorming ini, semua pendapat dari seluruh peserta didik jangan sampai ada yang terlewatkan, baik itu pendapat yang masuk akal, tidak masuk akal, bagus atau tidak, tetap harus diterima dan dikumpulkan oleh guru ataupun oleh satu orang. Nah, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya, yaitu ada kelebihan. Yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir cepat dan tersusun secara logis. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyatakan pendapat. Yang ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang kelima, siswa yang tidak aktif mendapat bantuan dari temannya atau dari gurunya. Yang keenam, terjadi persaingan yang sehat. Yang ketujuh, siswa merasa bebas dan gembira. Dan yang kedelapan, suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk terlepas dari kontrol. Yang kedua, adanya kesulitan bagi siswa untuk mengetahui bahwa semua pendapat dapat diterima. Yang ketiga, siswa cenderung menilai gagasan yang diajukan. Yang keempat, siswa tidak segera mengetahui apakah
pendapatnya itu benar atau salah. Yang kelima, masalah dapat berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan utama dari brainstorming ini sebenarnya adalah untuk menghasilkan ide kreatif tanpa perlu mengkritik berbagai pemikiran, sehingga dapat meningkatkan cara berpikir kritis dan inovatif pada diri setiap individunya. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita bakal belajar dengan menggunakan metode brainstorming. Tahu nggak brainstorming? Satu-satu deh, brain. Otak. Storming, mencari. Storming itu badai. Jadi brainstorming itu sama dengan namanya badai otak, diibaratkan badai otak karena memerlukan ide-ide dari kalian, terus udah gitu ditampung jadi bahan pembelajaran untuk hari ini. Gitu. Kalau guru-guru yang lain itu bakal ngejelasin dulu, kalau kalian sekarang enggak bakal ngejelasin dulu karena untuk mengukur kira-kira sejauh mana pemahaman kalian. Nah, bahasan hari ini itu tentang saling menghargai. Gitu. Caranya gampang. Nanti kita bakal berkelompok, berdua, terus diskusi, sebutkan contoh dari sikap saling menghargai. Ibu pengen tahu kira-kira pemahaman kalian tentang menghargai dengan sesama itu sejauh mana. Nanti ditulis di kertas, terus udah gitu bakal ditunjuk buat dibacain. Dua ya. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Dikasih waktu 2 menit. Yang pertama itu kita harus menghargai teman ketika dia berpendapat. Jadi ketika teman berpendapat, kita harus mendengarkan pendapat teman tersebut. Dan yang kedua, kita juga harus menghargai atau menghormati orang yang lebih tua atau lebih kecil dari kita. Jadi yang itu merupakan contoh sikap menghargai. Oke, baik. Satu lagi. Oke, yang pertama yaitu ibu menghargai ketika teman sedang berbicara, jadi kita tidak boleh memotongnya ibu. Yang kedua yaitu menghargai pendapat teman, sama tadi
seperti yang kita sebutin nih. Baik, terima kasih teman-teman. Lebih lanjutnya, guru cenderung menjelaskan kembali pendapat-pendapat dari peserta didik, dikumpulkan, terus udah gitu dijadikan sebuah pembelajaran untuk hari ini. Dan tidak boleh guru untuk menghakimi setiap pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh peserta didik. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, seperti itulah penjelasan dari metode pembelajaran brainstorming serta penerapannya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.